Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. How's it going? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baik, masih kembali lagi bersama saya Diana Sulistiana di channel yang sama. Tentunya akan membersamai Anda untuk berdiskusi dan bercerita kisah inspiratif yang tidak kalah menarik untuk didengar. Kisah inspiratif kali ini berkaitan dengan masih dengan rasa syukur. Kisah kali ini berasal dari seorang yang sudah menikah, seorang pria yang sudah menikah berusia 38 tahun dari pojok India sana. Pria ini bernama Pak Bablu, Bablu Jataf. Pak Bablu sudah menikah selama 15 tahun bersama istrinya yang bernama Shanti. Mereka hidup bahagia dalam kesederhanaan dan memiliki seorang bayi bernama Damini. Tentunya, siapa yang tidak menyayangi anak? Kedua orang tuanya sangat menyayangi anaknya. Tapi ternyata nasib berkata lain. Bayi ini sudah ditinggalkan oleh ibunya, Shanti, semenjak ia terlahir ke dunia. Jadi tangisnya memang tangis kesedihan yang mengantarkan ibunya berbeda atau beralih dunia, ya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Baik, kemudian karena kesibukan sang ayah, yang ayahnya adalah seorang penarik beca, Pak Bablu ini terbiasa membawa anaknya narik beca. Wah, luar biasa ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya narik beca bukanlah sebuah hal yang bisa diidam-idamkan oleh semua orang. Bukanlah suatu hal yang nyaman, tidak hanya bagi bayi, tapi juga bagi orang dewasa. Apalagi ketika menjadi orang yang membawa atau mengendarai beca, tentunya Pak Bablu harus mengayuh sepeda. Pak Bablu juga harus mengendalikan sepedanya, mau ke kanan atau ke kiri, berbelok ataupun berputar arah. Dan ia lakukan semuanya dalam keadaan menggendong seorang bayi bernama Damini. Luar biasa, setiap hari ia melakukan hal yang sama tanpa mengeluh. Dia tidak pernah mengeluhkan atau menyesal mempunyai seorang putri. Bahkan Pak Bablu ini mengatakan bahwa Damini adalah berkat untuknya. Meskipun ia harus mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit ya. Apalagi harus mengayuh becaknya dalam keadaan menggendong seorang putri yang masih sangat kecil, masih bayi ya saat itu. Dan kemudian berkat kesabarannya, berkat ketelatenan sang ayah yang bernama Bablu ini, orang-orang di sekitarnya menjadi kian simpati, menjadi orang yang akan mendapatkan bantuan dari sekitarnya. Mereka minimal ingin memberikan bantuan supaya anaknya tidak lagi harus mengikuti ayahnya atau ikut bersama ayahnya narik beca, sehingga Damini tidak lagi merasa kepanasan. Nah, banyak sekali hal yang bisa kita petik dari kisah yang sangat menyayat hati ini ya. Terutama kita harus meningkatkan rasa syukur kita karena ternyata di balik kesusahan kita masih banyak orang yang memiliki kesulitan atau kesusahan yang lebih daripada kita. Jadi kita tidak boleh berfokus pada diri kita saja karena dunia ini luas. Dunia ini memiliki hal-hal yang tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya. Cobalah untuk melihat keluar, cobalah untuk melihat ke bawah, dan jangan selalu melihat ke atas. Karena di balik kesulitan yang kita rasakan, tentunya ada orang yang masih merasa kesulitan. Dan ketika kita menjadi orang yang sudah sukses pun, kita harus nantiasa melihat ke atas supaya kita sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Itulah kisah inspiratif kita hari ini. Jangan lupa nantikan kisah inspiratif lainnya supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa dukung saya untuk like, subscribe, dan juga tinggalkan komentar supaya saya semakin semangat untuk membagikan hal-hal yang bermanfaat lewat video yang saya upload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.